Halo semua, selamat datang di channel Lulu Ilham. Kali ini kita mau bahas tentang apa? Materi manajemen bisnis, tentang manajemen dan organisasi. Nah, sebelum itu kita tahu organisasi itu apa? Nah, organisasi itu adalah pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, bentuk organisasi itu seperti perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Nah, setiap organisasi memiliki karakteristik, yaitu yang pertama tujuan. Nah, tujuan ini merupakan suatu pernyataan mengenai sasaran kita siapa, visi kita apa, dan program-program yang ingin dilakukan oleh organisasi. Kemudian yang kedua ada orang-orang. Nah, orang-orang ini merupakan sumber daya yang menjalankan serangkaian sasaran yang telah kita susun. Nah, setiap organisasi itu terdiri dari manusia-manusia atau orang-orang. Nah, kalau misalnya bekerja sendiri, berarti tidak dibentuk namanya organisasi, bukan organisasi. Kemudian yang ketiga ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini sengaja dibentuk untuk apa? Untuk memberikan antara hak dan kewajiban bagi setiap manusia sehingga memudahkan terjalinnya hubungan kerja yang disertai dengan aturan-aturan. Kemudian untuk selanjutnya ada namanya tingkatan organisasi. Nah, tingkatan organisasi ini terdiri dari apa aja? Yaitu manajer puncak, manajer menengah, manajer lini pertama, kemudian karyawan non-manajerial. Manajer puncak ini merupakan posisi yang teratas dalam sebuah organisasi. Dia yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan seluruh organisasi, dia yang menetapkan kebijakan dan strategi yang mencakup seluruh organisasi. Nah, orang-orang itu biasa menyebutnya itu sebagai general manager atau presiden direktur. Nah, untuk manajer menengah ini mencangkup tingkatan manajemen antara tingkat penyelia dan tingkat puncak pada organisasi. Mereka itu dapat menyandang namanya itu sebagai kepala bagian, kepala unit atau wakil ketua atau manajer divisi. Nah, yang ketiga itu ada manajer lini pertama. Nah, manajer lini pertama ini yang paling rendah atau yang disebut dengan penyelia dalam sebuah pabrik. Manajer ini bisa disebut supervisor atau mandor. Kalau dalam regu olahraga, pelatih merupakan manajer lini pertama. Dan manajer ini memiliki tanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Nah, untuk yang terakhir itu ada karyawan non manajerial, itu kayak tenaga operasional ya. Nah, kemudian ada perbedaan fungsi manajemen terhadap tingkatan manajemen. Jadi di sini ada manajer puncak dan manajer menengah. Itu masuk ke dalam manajemen administratif. Dia fungsinya untuk apa? Untuk menentukan tujuan, untuk perencanaannya, dan yang memberikan atau menggunakan pengorganisasian, kemudian yang menyusun personaliannya dan mengawasi. Nah, untuk manajer lini pertama atau kita sebut juga dengan supervisor, itu sebagai manajemen operatif. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu mengarahkan dengan memotivasi serta mengawasi dan komunikasi terhadap tenaga-tenaga operasional, mengawasi setiap kerja tenaga-tenaga operasional, serta memotivasi. Ada karyawan yang perlu kita motivasi biar dia lebih semangat atau biar dia lebih mudah mengerjakan segala sesuatunya, diarahkan namanya. Nah, itu adalah
perbedaan fungsi manajemen terhadap tingkat manajemen.